Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di video aku, video Rini Dokumen. Dan kali ini aku mau ajak kalian pantau kebun malam-malam. Nah, kenapa aku pantau kebun itu malam-malam? Karena di sini itu sekarang full hujan ya, teman-teman. Jadi harus sering cek-cek kebun. Nah, sebelum itu aku mau masukin air bekas cucian beras ini ke dalam tempat penampungan VOC yang aku buat. Jadi ikutin terus ya. Nah, ini kebetulan ini aku baru buat ya, jadi belum bisa digunakan. Lagian juga di sini full hujan, jadi kalaupun digunakan akan hanyut terbawa air hujan, karena dalam satu hari itu 2 kali bahkan sampai full hujan dari pagi sampai malam. Jadi untuk POC nya nggak aku gunain dulu untuk tanaman. Ini tempat meletakkan POC nya aku pakai galon bekas ya, galon yang sudah tidak terpakai lagi, jadi aku manfaatin untuk pembuatan POC. Nah, lanjut ditutup terus ditaruh lagi. Ini aku simpan di bawah rak meja ya yang aku punya. Ini kebetulan mejanya udah tidak terpakai dan juga sudah mulai lapuk ya, jadi sebelum roboh selagi bisa dimanfaatin, kenapa tidak ya kan. Nah, sudah kembali kepada tempatnya. Sekarang aku mau tunjukin sama teman-teman hama apa yang ada di kebun aku kalau malam-malam seperti ini, apalagi kalau habis hujan. Nah, untuk pertama di sini ada cacing. Ini cacing tanah ya. Mungkin karena hujan jadi dia itu keluar ya. Ya udah, aku mau ambil terus aku buang. Ini dia. Bisa lihat nggak teman-teman? Tuh. Aku buang aja ya. Dadah. Nah, selanjutnya di sini tadi aku lihat apa ya? Nah, ini dia. Bisa lihat teman-teman? Ini tuh. Itu gua ambil dulu. Nah, ini dia teman-teman yang sering muncul di kebun aku kalau hujan-hujan gini. Ini banyak ya teman-teman. Dalam semalam itu aku palingan ke kebun itu 1-3 kali gitu sampai aku tidur nanti. Jadi sesering itu ya kalau musim hujan. Karena kalau tidak dicek ini bisa memakan seluruh daun yang ada di tanaman aku. Jadi kita buang aja. Karena kalau dibunuh sayang ya, kasihan aja gitu. Buang ya. Bye bye. Nah, di sini aku punya tanaman selada hijau. Aku tutup pakai botol bekas. Karena di sini curah hujannya lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi kalau baru pindah tanam itu harus sering dicek dan juga diberi pengaman seperti ini. Karena kalau tidak diberi pengaman seperti ini, hujan itu bisa membuat tanamannya mati dan juga roboh-roboh ya teman-teman. Nih, ini sengaja aku pindahin kecil ya. Nah, di sini masih ada ternyata teman-teman.
Makanya selain pengaman untuk hujan, ini juga berfungsi untuk pengaman untuk siput seperti ini. Karena jika tertutup seperti ini lebih aman. Ini kalau aku telat sedikit aja ngambilnya, mungkin dia sudah masuk ini ke dalam botolnya dan memakan daun selada yang aku punya. Ini palingan siap dibuang seperti ini sekitar 1 jam atau 2 jam lagi dia balik lagi nih. Tapi nggak tahu ya ini, apakah ini yang balik lagi atau ada siput yang baru lagi yang datang. Karena ini susah dibunuh ya teman-teman. Jadi aku buangin aja. Tuh. Lanjut tutup lagi. Nah, ini pakcoy juga roboh ini kena hujan. Karena untuk penutup yang aku punya itu tidak mencukupi ya. Jadi tidak semua tanaman bisa ditutup seperti ini. Dan di sini aku juga pakai batok kelapa. Tuh. Jadi kalau kena hujan itu dia kalau ditutup seperti ini aman ya. Nah, ini yang kena hujan. Tuh. Udah, aku mau cari penutupnya untuk yang ini. Nah, ini aku udah dapat. Langsung aja kita tutup. Nah, ini masih gerimis ya kondisinya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, namanya berkebun ya kan. Walaupun gerimis, panas terik, kalau suka itu ya dihadang aja gitu. Teman-teman suka gitu nggak? Nah, tuh. Kalau ditutup seperti ini, dia itu cantik. Tidak roboh dan juga tidak dimakan hama ya teman-teman. Tuh. Ah, yang di sini kemarin aku punya 2. Dan satunya tuh, ini yang full diguyur hujan dan mati teman-teman. Tuh. Kelihatan nggak sih? Daunnya. Oh, ini dia. Ah, ini. Mana dia? Ada jatuh lagi. Ya udah teman-teman. Besok rencananya di sini aku mau ganti sama bibit yang baru. Nah, di sini juga ada pakcoy dan ini full kena air tuh. Airnya masih menggenang teman-teman. Tapi ini sudah di lubangnya, tapi kenapa ini masih menggenang? Nah, tuh. Atau lubangnya kurang ya? Besok deh aku perbaiki. Kita lanjut. Di sini masih punya, dan ini teman-teman contoh yang dimakan sama hama yang tadi tuh. Aduh, kasihan banget. Ini tanaman timun ya teman-teman, bibit timun. Tuh, tapi belum sip dipindah tanam, makanya aku taruh di sini aja dulu. Nah, ini kemangi. Ini pertama kali aku tanam kemangi ya teman-teman. Dan untuk rasanya juga aku nggak tahu. Soalnya ini sering dilalap sama orang Jawa kalau nggak salah ya. Di video orang mukbang gitu juga aku sering lihat yang lalap ini. Dan untuk rasanya sendiri aku nggak tahu ya, makanya aku tanam. Karena di sini nggak ada yang jual. Nah, ini juga ada selada yang kena hujan tuh roboh teman-teman. Gimana ini? Apakah kamu bisa bertahan? Tuh. Kalau malam seperti ini di sini itu sepi seperti ini ya teman-teman. Kalau siang jangan ditanya lagi, di sini itu rame dan juga sedikit berisik ya. Makanya sering aku itu bikin video yang tidak pakai yang tidak pakai suara. Aku cuma pakai teks aja gitu. Soalnya terlalu berisik
Jadi daripada menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kurangnya itulah intinya. Jadi aku buat teks aja. Nah ini juga ada selada teman-teman tuh. Kalau ditutup gini dia tegak gitu ya, aman. Ini juga ada pakcoy. Nah di sebelah sini teman-teman aku itu punya bibit-bibit. Nah ini masih punya selada dan masih dengan selada ini tuh. Dan ini teman-teman, di batok kelapa ini aku punya kelihatan nggak sih? Nah aku punya bibit selada romaine, romaine. Nah yang aku tanam di batok kelapa ini. Dan ini aku mau tunggu sampai dia siap dipindah tanam. Nah ini contohnya teman-teman yang sudah aku pindah tanam. Ini sudah berapa ya? Sudah 5 harian kalau nggak salah sudah aku pindah di sini ya. Tapi untuk waktu penyemaian aku lupa. Itu aku disimpan di video aku sebelumnya, itu judulnya unboxing bibit baru kalau nggak salah. Jadi bagi teman-teman yang sudah nonton pasti tahu aku sudah nyemai bibit ini berapa lama dan sudah aku pindah tanam. Tapi kalau untuk pindah tanamnya aku nggak videoin ya. Nah di sini aku itu punya seledri. Seledri ini juga ada di video aku sebelumnya tapi nggak video full ya. Ini ada di video short aku nggak. Yang penanaman itu juga diguyur hujan teman-teman. Nah ini baru separuhnya ya. Ini berapa polybag ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ini. Sama ini bekas tempat minyak goreng ya. Jadi aku itu memanfaatkan semua yang ada, bekas tempat minyak goreng, botol bekas, sama aqua bekas gitulah, selagi masih bisa dipakai jadi aku manfaatin aja. Kalau seledri ini jarang terkena siput tanpa cangkang seperti tadi. Mungkin dia kurang suka ya sama seledri, jadi dia lebih mengincar sayur-sayur yang daunnya lembut. Ini aku mau lihatin tanaman basil aku, ternyata berhasil teman-teman, berhasil aku tanam. Dan ini pertama kalinya aku nanam basil, dan untuk rasanya juga aku penasaran ini rasanya seperti apa. Makanya aku tanam karena di video orang luar negeri gitu ini sering juga dicampur sama salad kalau nggak salah ya. Nah di sini aku punya 2 pot, yang ini polybag 1 sama itu bekas karung ya, bekas karung beras gitu. Nah ini sengaja aku tanam 4 di sini. Kalau dilihat batangnya ini seperti tanaman, jadi batang itu tidak terlalu besar ya. Jadi kalau ditanam 4 gini sepertinya tidak terlalu padat. Jadi aku taruh di sini seperti ini. Oke. Nah di video sebelumnya aku itu nyemai bayam hijau ya. Bayam hijaunya udah hidup teman-teman dan masih kecil. Ini sengaja aku tutup karena di sini itu banyak ayam ya teman-teman, banyak ayam. Sama kalau di sini itu hujannya itu kalau sekecil ini tuh mungkin udah pada roboh-roboh ya, terkena hujan gitu tuh. Seperti ini rapet ya tuh, aku siram biar kelembapannya terjaga. Ini masih banyak ya sampai ke dalam itu. Aku
tapi nggak kelihatan ini sama kamera aku teman-teman. Tuh, maklum ya, aku belum punya kamera bagus teman-teman, jadi sekarang seadanya aja dulu. Tuh, nanti deh aku buatin video pas siangnya teman-teman, jadi lebih kelihatan jelas. Lanjut, kita tutup lagi supaya besok pagi tidak dipatok sama ayam teman-teman. Nah, ini tanaman sawi aku yang aku tanam di pohon sayur seperti ini. Ini kenapa aku namain pohon sayur, karena emang seperti pohon ya teman-teman, kayu, terus aku kasih paku gitu, terus aku gantung ini. Tuh, aku kasih paku terus gantung ini, jadi untuk menghemat tempat juga bisa teman-teman. Bagi yang punya lahan sempit bisa ini dimanfaatkan. Ini kayunya ini daun manggis ya, di belakang rumah itu aku punya pohon manggis, jadi ini batangnya yang sudah tua dan jatuh ya teman-teman. Jadi selain digunakan untuk kayu bakar, ini juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Jadi selagi bisa dimanfaatkan kan kenapa tidak ya teman-teman. Nah, ini masih punya tanaman timun, ini lebih gede daripada timun yang tadi teman-teman. Ini emang keduluan aku tanamnya. Mungkin ini untuk sawinya beberapa minggu lagi ini sudah bisa dipanen kayaknya. Jadi setelah dipanen nanti sini aku mau tanam bibit baru. Ini aku punya 2 ya teman-teman. Situ ada 1, kelihatan nggak sih? Tuh, yang ini pohon pinang. Ada yang tahu pohon pinang nggak? Ini pohon pinang yang nggak berbuah, jadi ditebang itu. Jadi daripada terbuang, karena pohon pinang ini kalau dijadiin kayu itu nunggu keringnya itu lama ya teman-teman. Jadi daripada lama menunggu sampai kering, aku manfaatin seperti ini aja. Nanti kalau sudah lapuk bisa dimanfaatin untuk kayu bakar. Jadi ini bisa diganti sama pohon yang baru lagi. Tuh, ini aku tanam pakcoy ya. Tuh, masih ada tergenang hujannya seperti ini. Kurang aku kasih sekam ya, jadi tanahnya padat dan air menggenang seperti ini. Nah teman-teman, untuk kali ini sekian dulu ya videonya sampai di sini. Dan untuk hamanya sepertinya keongnya sudah, keong atau siput atau apa namanya itu sudah nggak ada ya, tapi aku nggak tahu ini masih ada atau enggak. Oh ternyata ini ada teman-teman. Tuh, selain siput tanpa cangkang seperti tadi, yang seperti ini juga ada di sini ya teman-teman. Kelihatan nggak sih? Tuh, keong-keong seperti ini kecil nih. Ini bentuknya kecil ya teman-teman, tapi kalau daya makannya itu kadang dalam satu anakan bibit itu habis sama yang satu ini, jadi aku buang aja. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya, dan jangan bosan-bosan ya nonton video aku. Dan bagi yang sudah nonton dan subscribe video aku, terima kasih ya. Semoga kebaikan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Bye bye.